Banyak anak, banyak rejeki. Kalimat yang sederhana, tapi beratnya bisa menenggelamkan masa depan satu generasi. Ia diucapkan dengan ringan, seolah-olah dunia ini tidak punya batas sumber daya. Seolah cinta cukup untuk mengenyangkan perut, cukup untuk membayar biaya sekolah. Tapi begitulah manusia, mudah terpesona pada kata-kata yang manis, meski di baliknya ada logika yang keropos. Kalimat ini dulunya pernah suci, tapi kini menjadi mantra yang menina-bobokkan. Sebuah pembius moral agar orang tidak perlu berpikir keras tentang tanggung jawab, perencanaan, atau batas kemampuan diri. Mari kita lihat ke belakang. Dulu, keyakinan bahwa banyak anak membawa rejeki lahir dari struktur sosial agraris, di mana anak-anak adalah bagian dari tenaga kerja keluarga. Setiap anak adalah tambahan tangan di sawah, tambahan kaki di ladang, tambahan daya di rumah. Keluarga besar berarti produktivitas besar. Dan karena waktu itu, hidup sederhana dan kebutuhan sedikit, logika banyak anak banyak rejeki bisa bertahan. Tapi dunia bukan lagi ladang, dan anak bukan lagi buruh keluarga. Kita hidup di zaman industri, digital, dan kecerdasan buatan. Nilai manusia tidak lagi ditentukan oleh jumlah tangan yang bisa bekerja, tapi oleh kemampuan berpikir, berinovasi, dan beradaptasi. Dalam dunia seperti ini, banyak anak bukan lagi jaminan kesejahteraan, melainkan potensi beban ekonomi baru. Namun sayangnya, banyak orang masih membawa pola pikir zaman nenek moyang ke tengah kehidupan modern. Mereka menganggap anak sebagai sumber kebahagiaan tanpa pernah memeriksa apakah mereka mampu membiayai kebahagiaan itu. Dan disinilah tragedinya dimulai. Mari bicara jujur, anak memang rejeki, tapi rejeki tidak selalu berarti uang atau materi. Rejeki bisa berarti ujian, tanggung jawab, bahkan pengingat betapa kecilnya kita di hadapan tugas hidup. Namun manusia suka menafsirkan rejeki hanya dari sisi yang enak didengar. Mereka menghindari tafsir yang menuntut kerja keras, karena tanggung jawab tidak pernah seindah kata berkah. Banyak anak mungkin berarti banyak doa, tapi juga banyak beban mental, emosional, dan finansial. Banyak anak bisa jadi ladang amal, tapi juga bisa jadi ladang penyesalan kalau tidak diurus dengan kesadaran. Mari kita tarik ke masa kini. Di zaman dimana 1 liter minyak goreng naik, seluruh rumah tangga panik. Di zaman dimana harga pendidikan seperti taruhan sosial dan kesehatan seperti kemewahan, masih ada yang percaya bahwa banyak anak adalah pintu rejeki, bukan sumber pengeluaran. Mungkin benar, Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya, tapi Tuhan juga tidak pernah menjanjikan diskon logika. Rejeki memang dari Tuhan, tapi cara pengelolaannya tetap urusan manusia. Dan manusia yang menolak berpikir tentang konsekuensi sedang mengundang bencana dengan wajah penuh iman. Mari masuk lebih dalam ke dimensi ekonomi modern. Dalam sistem kapitalisme global saat ini, setiap anak yang lahir bukan lagi sekedar individu baru, melainkan unit ekonomi. Butuh pendidikan, pakaian, makanan, air bersih, listrik, akses internet, dan fasilitas kesehatan. Setiap hal itu berarti biaya, bukan sekedar cinta. Satu anak hingga dewasa rata-rata memerlukan biaya yang sangat besar, dan itu belum termasuk biaya psikologis stres orang tua, kurang tidur, kehilangan waktu produktif, dan rusaknya keseimbangan keluarga. Tapi masyarakat lebih senang menyebutnya rejeki agar tidak terasa berat. Padahal kadang yang disebut rejeki itu hanyalah biaya hidup yang diromantisasi. Lalu banyak orang berkata, kalau kita niat baik pasti Tuhan bantu. Tentu, tapi bahkan niat baik butuh arah. Doa tanpa perencanaan hanya menjadikan kita pengemis spiritual yang menunggu mukjizat sambil mengabaikan kalkulasi. Kalimat banyak anak banyak rejeki sering diucapkan tanpa pemikiran mendalam karena manusia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal keyakinan tanpa tindakan hanya membuat penderitaan tampak lebih suci. Sekarang mari kita bahas dampak sosial dan strukturalnya. Ketika terlalu banyak anak lahir dari keluarga yang tidak siap, negara menanggung beban baru. Angka kemiskinan naik, pengangguran meningkat, akses pendidikan makin timpang. Anak-anak tumbuh tanpa nutrisi cukup, lalu gagal bersaing di sekolah. Mereka keluar dari sistem pendidikan terlalu cepat, masuk ke pasar kerja informal, dan melanjutkan rantai kemiskinan yang sama. Satu keputusan orang tua bisa menciptakan rantai sosial yang menghantui 3 generasi berikutnya. Dan ironisnya, ketika kemiskinan menimpa, yang disalahkan adalah nasib. Padahal nasib itu hasil dari keputusan yang tidak mau dihindari.
berhitung. Banyak anak tidak salah, tapi banyak keputusan yang salah dipaksakan jadi kehendak Tuhan. Mari bicara psikologis. Orang tua seringkali tidak sadar bahwa anak bukan hanya tubuh yang perlu makan, tapi jiwa yang perlu waktu. Banyak anak berarti banyak jiwa yang menuntut perhatian, kedekatan, dan pembinaan moral. Tapi waktu orang tua terbatas, mereka bekerja siang malam, mengejar penghasilan, lalu ketika anak memberontak, mereka marah tanpa sadar bahwa anak itu tumbuh tanpa kehadiran mereka. Cinta yang tidak hadir akhirnya digantikan materi, dan materi tidak pernah bisa mengenyangkan hati manusia. Banyak anak bisa berarti ramai rumahnya, tapi belum tentu hangat. Bisa berarti tidak sepi, tapi belum tentu saling memahami. Kadang justru anak pertama jadi orang tua bagi adik-adiknya, karena orang tua terlalu sibuk bertahan hidup. Masalahnya bukan lagi pada jumlah anak, tapi pada kualitas pengasuhan. Dan di titik inilah kesalahan manusia paling sering terjadi. Mereka lebih siap punya anak, tapi tidak siap menjadi orang tua. Mereka tahu menciptakan kehidupan, tapi tidak pernah tahu cara membesarkannya dengan layak. Kehadiran anak memang hasil dari doa yang panjang, tapi lebih dari itu adalah hasil keputusan. Dan keputusan tanpa kesiapan adalah bentuk kezaliman yang terselubung. Mari kita bicara dari sisi moral dan spiritual. Agama sering diseret untuk membenarkan kesembronoan manusia. Padahal kalau dibaca dengan jujur, agama tidak pernah menyuruh manusia untuk melahirkan tanpa perhitungan. Agama menuntut tanggung jawab, keadilan, dan keadaban. Anak adalah amanah, bukan alasan untuk pamer kesuburan. Mengutip semangat ajaran universal, Tuhan memang memberi rezeki, tapi juga memberi akal. Dan menggunakan akal adalah bentuk ibadah paling tinggi yang sering diabaikan. Menolak berpikir tapi berharap mukjizat adalah bentuk kesombongan yang dibungkus kesalehan. Sekarang kita bicara struktur masyarakat. Kenapa kalimat banyak anak banyak rezeki masih bertahan meski realitas sudah membantahnya ribuan kali? Jawabannya sederhana. Sistem sosial kita masih memelihara romantisme masa lalu. Mungkin di sebagian daerah, perempuan masih dinilai dari berapa anak yang dilahirkan, bukan dari bagaimana mereka mendidik anaknya. Laki-laki masih merasa maskulinitasnya diukur dari banyaknya keturunan, bukan dari tanggung jawab sebagai ayah. Masyarakat memberi penghargaan pada jumlah, bukan kualitas. Dan dari sinilah lahir generasi yang tumbuh tanpa arah tapi merasa beriman. Mari geser sedikit ke dimensi negara. Negara yang gagal mengendalikan populasi sedang mempersiapkan ladang kemiskinan masa depan. Jumlah penduduk besar memang tampak seperti ketakutan, tapi tanpa pendidikan dan kesejahteraan, itu hanya lautan manusia tanpa arah. Semakin banyak rakyat miskin, semakin mudah negara dikendalikan. Maka propaganda banyak anak banyak rezeki bukan cuma soal iman, tapi juga alat sosial untuk menjaga sistem ketergantungan. Kita tumbuh dengan kalimat yang manis, tapi efeknya membuat kita tidak mandiri berpikir. Sekarang, apa arti rezeki sebenarnya? Apakah rezeki hanya tentang uang atau juga tentang kesempatan, kebahagiaan, dan kemampuan memberi makna? Banyak orang menganggap rezeki itu pasti datang, padahal rezeki juga butuh jalan untuk masuk. Anak bisa jadi jalan rezeki, tapi juga bisa jadi ujian untuk membentuk kedewasaan orang tua. Masalahnya, manusia terlalu cepat menuntut rezeki, tapi belum siap menghadapi bentuknya. Kita sering mengabaikan fakta bahwa rezeki tidak selalu berbentuk penambahan. Kadang rezeki adalah pengurangan ego, keserakahan, kesombongan. Dan kadang Tuhan tidak menambah rezeki karena tahu manusia belum sanggup memikul tanggung jawab baru. Tapi manusia tetap memaksa dan menyebut setiap keputusan sembrono sebagai kehendak ilahi. Sekarang mari bicara dari dimensi budaya kontemporer. Banyak anak sering dijadikan simbol kesuksesan sosial. Keluarga besar tampak megah di foto lebaran, ramai di pesta pernikahan. Tapi di balik senyum itu, banyak cerita tentang tagihan, pertengkaran, dan rasa bersalah yang ditutup dengan doa. Kita hidup di budaya yang mengukur kebahagiaan dari jumlah kepala di meja makan, bukan dari kedalaman hubungan di antaranya. Lalu ada yang berkata, yang penting bahagia. Tapi kebahagiaan tanpa kestabilan adalah ilusi. Anak tidak bisa makan dari cinta, tidak bisa sekolah dari doa saja. Cinta adalah bahan bakar, tapi bensin tetap harus dibeli. Dan akhirnya kita sampai pada titik refleksi paling dalam. Manusia modern sedang bertarung antara rasa takut dan tanggung jawab. Takut tidak punya keturunan, takut sendirian di masa tua, takut dianggap tidak subur, tapi di sisi lain juga takut miskin. Maka mereka bersembunyi di balik kalimat banyak anak banyak rezeki, agar ketakutan itu terdengar suci, padahal yang mereka cari bukan rezeki, tapi pembenaran. Rezeki sejatinya bukan pada jumlah anak, tapi pada kualitas cinta dan kesiapan hati. Anak yang sedikit, tapi tumbuh dalam rumah penuh kasih dan pendidikan yang layak, jauh lebih berharga daripada 10 anak yang tumbuh dalam kekurangan, saling iri, dan kehilangan arah. Tuhan tidak menilai jumlah, tapi cara kita menjaga apa yang dipercayakannya.
Maka kalau benar anak adalah rejeki, seharusnya kita rawat rejeki itu seperti merawat hidup sendiri. Memberi makan saja tidak cukup. Mereka butuh masa depan, butuh bimbingan, butuh contoh yang membuat mereka percaya dunia ini masih pantas ditinggali. Dan kalau ada yang masih berkata banyak anak banyak rejeki, maka seharusnya mereka juga siap berkata banyak anak banyak tanggung jawab, banyak anak banyak waktu yang harus disediakan, banyak anak banyak beban moral untuk dibagi. Kalimat itu baru adil kalau lengkap, bukan sepotong. Pada akhirnya, mungkin masalahnya bukan pada keyakinan, tapi pada cara kita menafsirkannya. Manusia suka memotong kalimat spiritual sesuai kenyamanan sendiri. Banyak anak, banyak rejeki. Bukan janji, tapi pengingat. Kalau kau diberi kehidupan baru, maka kau diberi tugas untuk memperjuangkan rezekinya, bukan menunggu datangnya. Dan jika manusia terus menolak berpikir, maka kelak bumi ini akan penuh anak-anak yang lapar bukan karena kurang makan, tapi karena orang tuanya lebih percaya pada mitos daripada perencanaan. Dan dunia akan menatap kita dengan getir sambil bertanya, kapan manusia berhenti memperbanyak keturunan dan mulai memperbanyak kesadaran? Jika anak adalah tiket ke surga, maka cerminnya adalah tanggung jawab di dunia. Dan dunia tidak lagi butuh banyak populasi. Dunia butuh manusia yang sadar, yang mencintai hidup bukan hanya dengan sekedar doa, tapi juga dengan kesiapan.